Terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sonari Roma au mandapot kondamang, nadabe di portibionau, tapi anggo halahilang di portibion dope. Ale amang nabadia, jagohon malahi dohot kuasomi, ima kuaso nanilehen ni damang itu au, aso gabe sada halahi songondamang nasada dohotau. Dalam bahasa Indonesia, dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi tentang keadaan di sorga dan neraka. Dalam ilustrasi itu dikatakan ternyata keadaan sorga dan neraka sama-sama saja, namun keadaan manusianya berbeda. Dalam ilustrasi itu dikatakan bahwa di sorga ada sendok besar dan ada kuali yang besar, tempat makanan untuk menyendok, dan di neraka demikian juga. Namun orang-orang di sorga lebih segar, lebih sehat kelihatan, namun yang di neraka kurus dan menderita. Perbedaannya hanya terjadi dalam keadaan mereka untuk menyendok makanan. Yang di sorga mereka bersama-sama untuk menyendok dari sendok yang besar itu ke kuali yang besar yang jauh, karena dibutuhkan banyak orang untuk menyendok makanan ini, dengan mencoba untuk mengongkel bersama, dan dapatlah makanan dari kuali dan dibagi bersamalah dari sendokan-sendokan tersebut. Sedangkan di neraka orang tidak ada yang mau menyendok, karena mereka takut kalau menyendok akan dihabiskan orang ketika sudah ada di sendok tersebut, sehingga orang hanya memandangi sendok itu dan memandang kepada makanan di kuali yang besar dan sendok yang sangat besar itu, maka mereka menjadi kurus dan menjadi menderita. Ilustrasi ini mau memperlihatkan tentang keadaan orang yang hidup di dalam kebersamaan dan orang yang hidup di dalam individualis atau mementingkan diri sendiri. Saudara terkasih, firman hari ini diingatkan atau didoakan, dimohonkan Yesus kepada Bapa ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini dan naik ke sorga. Dia mengatakan, jadikanlah mereka satu sebagaimana aku dengan Bapa satu. Kesatuan merupakan sesuatu yang sangat-sangat urgen dalam kehidupan. Kebersamaan merupakan sebuah resep untuk memajukan sebuah organisasi, sebuah rumah tangga, sebuah kehidupan kita. Apabila kebersamaan tidak ada, maka akan terjadi kekacauan. Mari kita ingat bagaimana orang dulu di dalam kejadian Babel. Pada awalnya mereka bersama ingin mendirikan, namun telah dikacaukan bahasa, maka hilanglah kebersamaan itu menjadi masing-masing untuk mengerjakan, dan gagallah. Dan ketika bersama, mari kita ingat di mana orang Israel yang sedikit dipimpin oleh Gideon, yang hanya 300 orang mampu mengalahkan beribu orang karena mereka hidup di dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan sesuatu yang terpenting, namun sering dilupakan orang dalam kehidupan, dalam perjalanan organisasi, dalam perjalanan rumah tangga.
Sering orang per orang melakukan pekerjaannya tanpa melibatkan yang lain. Seandainya rumah tangga yang hanya bersandar kepada salah satu daripada anggota rumah tangga, maka rumah tangga itu akan rapuh, akan menjadi gampang untuk goyah, dan kebahagiaan akan sulit didapatkan. Umpamanya seorang suami yang hanya melihat melakukan segalanya dilakukan oleh istrinya, maka kebahagiaan akan sulit didapatkan. Sebuah desa yang hanya melihat daripada aparatnya melakukan, maka sulitlah untuk menjadi kemajuan desa tersebut. Sebuah negara yang tidak bisa bersama, maka virus corona akan menjadi tetap mewabah dalam negara itu, karena himbauan tetap himbauan, namun masing-masing melakukan kehendak masing-masing. Gereja akan menjadi rapuh tanpa kepada kebersamaan. Denominasi gereja akan merasa bersaing untuk mewartakan firman. Padahal sesungguhnya ketika bersama, maka akan mudah dan menjadi gampang. Sebenarnya, mengapa Yesus mendoakan ini? Karena memang Yesus melihat akan banyak yang mementingkan diri sendiri. Virus individualis akan tetap mewabah dalam hidup manusia. Sebuah contoh kebersamaan dinyatakan oleh Yesus, sebagaimana Allah dengan saya menjadi satu, saya dengan Bapa menjadi satu. Demikian hendaknya umatmu menjadi satu. Bisa berbeda di dalam nama, bisa berbeda di dalam penyebutan, namun tetap menjadi satu. Gereja apabila menjadi mengandalkan dirinya sendiri dan menghilangkan kesatuan, maka akan menjadi rapuh dan menjadi goyah. Oleh karena itu, melalui firman ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kebersamaan, kesatuan merupakan sebuah kunci pokok di dalam sebuah kemajuan organisasi, rumah tangga, dan segala perjalanan institusi-institusi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup secara bersama. Ketika hidup secara bersama, kita akan menjadi merasakan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan sebuah nilai yang lebih indah lagi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Bapa dengan Anak adalah satu. Pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Mari tetap satu, mari tetap menjalin kebersamaan di dalam segala aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.